kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau baik, Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Kami menyembah nama-Mu, terima kasih Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Shalom, jumpa kembali dalam Renungan Pagi Sermon Today kali ini. Dan kali ini saya akan memberikan tema Renungan Pagi dengan tema Hidup Berhikmat. Dan renungan kali ini saya dasari dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang berpengalaman, tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal
berasal dari kata Ibrani masyal yang memiliki arti yang luas, seperti peribahasa, misal atau umpama, atau perumpamaan, ibarat, dan lain-lain. Ciri-ciri Amsal yaitu singkat, padat, mudah diingat, bertolak dari pengalaman nyata, berisi nasihat, atau mengungkapkan kebenaran umum tentang perilaku manusia serta memiliki tujuan yang praktis. Isinya kadang-kadang berlawanan atau bertentangan dengan kebenaran atau pendapat umum, namun kenyataannya mengandung kebenaran. Amsal adalah kata-kata bijak yang pada umumnya berbentuk syair dalam kalimat pendek. Amsal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang sudah saya bacakan tadi bagi kita sekalian adalah pendahuluan dari 31 pasal dalam kitab Amsal. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu memerlukan kata-kata bijak atau firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupnya dapat berhikmat. Nah, Amsal pasal yang pertama ayat 1 dan yang ke-7 tadi berisikan hidup yang berhikmat itu. Pertanyaannya bagi kita sekalian, bagaimana hidup berhikmat itu? Saudara-saudaraku yang kekasih, pada bagian kebenaran firman Tuhan kali ini, saya ingin membagikan kepada kita bahwa hidup berhikmat itu yang pertama adalah hidup yang memahami kebenaran dan menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita membaca dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari Amsal pasal 1 ini, di sana dijelaskan bahwa ada tujuan dari kitab Amsal ini adalah untuk mengetahui, untuk mengerti dan menerima didikan yang akan menjadikan kita memahami, mengetahui lebih banyak kebenaran. Lalu juga akan menolong saya dan saudara untuk kita mengerti dan kemudian bagaimana kita menerapkan kebenaran tersebut dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang pertama, bagaimana hidup yang berhikmat itu adalah hidup yang memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan kebenaran itu yang sudah kita pahami di dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana hidup berhikmat itu? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang berhikmat itu yang kedua adalah hidup yang terus-menerus belajar. Saudaraku yang kekasih, ayat 4 dan 6 dari Amsal pasal yang pertama yang kita sudah baca tadi, pada bagian ayat yang keempat dan 6 ini disebutkan di sana ada dua golongan orang. Orang yang pertama, golongan orang yang pertama adalah orang yang tak berpengalaman atau orang yang muda di ayat yang keempat. Lalu kemudian golongan orang yang kedua adalah orang yang bijak atau orang yang berpengertian di dalam ayat yang kelima. Nah, saudaraku, kedua golongan ini adalah orang yang memerlukan kata-kata bijak dalam kehidupannya untuk dia dapat bertumbuh sebagai orang yang berhikmat. Saudara, jadi seberapa besar kedewasaan kita tetap memerlukan firman Tuhan terus-menerus. Itu sebabnya orang yang tak berpengalaman
belajar. Supaya apa? Supaya dia semakin hari semakin bertumbuh. Saudaraku yang kekasih, hal yang kedua, hidup berhikmat adalah hidup yang terus-menerus belajar. Yang ketiga dan yang terakhir, mari kita baca di ayat yang ke-7. Di sana dikatakan begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara, kata Tuhan itu menunjuk kepada Allah perjanjian, yaitu Allah yang membuat perjanjian dan Allah yang menyelamatkan umatnya dari kebinasaan dosa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah takut akan Tuhan yang muncul di dalam kitab Amsal itu sebanyak 17 kali memiliki pengertian tentang kekaguman dan hormat akan pribadi dan karya Allah. Karya apa itu? Tentunya karya keselamatannya bagi kita semua. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, takut dan hormat kepada Tuhan bisa kita miliki manakala hidup kita, relasi kita dengan Tuhan memiliki relasi yang benar sebagai sang sumber hikmat. Saudaraku yang kekasih, ini perlu terus-menerus kita pelihara sebagai salah satu bentuk bagaimana Roh Kudus memimpin kehidupan saya dan saudara. Ketiga hal ini biarlah menjadi bagian kehidupan saya dan saudara, supaya senantiasa hidup kita hidup yang berhikmat. Amin buat renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus, seraya kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan terus menyertai kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh merasakan kekuatan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa terus menyertai, menolong kami, terus melindungi kami dimanapun kami berada sepanjang hari ini. Tuhan berkati segala usaha, segala pekerjaan, segala apapun yang kami lalui sepanjang hari ini. Biar tangan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus kami berdoa, biarlah Engkau senantiasa memberkati bangsa dan negara kami, memberkati daerah kami Sulawesi, memberkati kota kami, Kota Palu. Biar hari-hari kami terus dipelihara, disertai oleh Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat dalam segala upaya, usaha mereka, dalam segala pekerjaan, dalam segala apapun. Biarlah Tuhan buat semua mereka menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berdoa